Kemudian dalam bidang pendidikan yang didanai dari PNPM, khusus untuk fisik kita mengontrol kebutuhan juga. Artinya di sini masyarakat Cisewu itu kan karena lokasinya berjauhan, sedangkan yang namanya sarana pendidikan itu hanya dalam satu tempat, khusus untuk tingkatan SLTP dan SLTA dalam satu lokasi, yaitu di wilayah kecamatannya, ibu kota kecamatannya. Sedangkan di desa-desa lain yang anak-anak pengen sekolah itu harus berangkat dari satu desa ke desa pokok ke Cisewu. Nah, kesusahan mereka lah yang coba kita sampaikan juga ke pihak pelaku, kemudian diangkat juga dalam musyawarah antar desa, dan akhirnya ya sarana pendidikan bisa dibangun dalam satu tempat. Untuk melihat kepentingan pendidikan ya, karena dilihat ya kemarin dari sensus penduduk bahwa pendidikan Desa Girimukti ya, mayoritas yaitu SR dan SD ya. Maka berjibaku ya kami dengan rekan-rekan untuk mendirikan pendidikan tingkat lanjutan pertama ya, sehingga dari rancangan awal 2005 bisa diselenggarakan, sehingga sampai saat ini ya lulusan dalam sensus 2010 bisa naik kualifikasi pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama. Apalagi setelah didirikan bangunan oleh PNPM, karena yang dulunya ya satu atap dengan madrasah ibtidaiyah yang ada di sebelah bawah ya. Alhamdulillah ya, dulu menerima siswa baru hanya paling banyak 25 orang, termasuk laki-laki dan perempuan. Sampai saat ini ya, penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2010-2011 mencapai 35 orang untuk kelas 7. Alhasil sampai kelas 7 sampai kelas 9 sampai sekarang mencapai 71 orang siswa dan siswi. Radio komunitas selain informasi juga advokasi, juga sebagai wadah aspirasi. Nah, tapi tidak sama sekali untuk menjatuhkan salah satu orang. Ya, jadi informasi yang disampaikan oleh radio komunitas, kita memang selalu sarankan jangan hanya menginformasikan sesuai dengan isu, tapi kita harus investigasi. Karena ketika rekan-rekan di BSFM menangani kasus PKH yang datanya salah, itu mereka punya data yang cukup akurat. Mereka door to door ke sekolah dan bagaimana dia menemukan data yang salah dan itu dibawa. Sehingga mereka menginformasikan itu, selain menginformasikan, investigasi dan advokasi. Waalaikumsalam. Saya Ropan Pak dari jaringan radio komunitas Cirebon. Iya. Kebetulan sekarang kita lagi ikut mengawal program-program pemerintah yang hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa tempat yang kita temui ada kesalahan data mengenai program Keluarga Harapan. Nah, sekarang saya pengen nanya nih, Pak, siapa yang mau maaf? Faiz. Pak Faiz. Iya. Pak Faiz, kepala TU-nya Pak ya? Iya. Iya, kepala TU. Kebetulan saya pengen nanya, ada program Keluarga Harapan nggak Pak di sini? Nggak dapat program itu enggak? Oh, kita kurang paham mengenai PKH tersebut ya. Cuman kita kemarin itu menerima belangko seperti ini. Ini memang ini program Keluarga Harapan. Jadi nanti setiap sekolah itu dapat belangko seperti ini, formulir seperti ini. Dan ini nantinya kepala sekolah itu bertugas untuk menandatangan absensi karena kehadiran daripada penerima program Keluarga Harapan itu harus 80%. Iya. Ketika kekurangan, maka nanti akan ada pengurangan, bahkan bisa dicoret dari penerima data Keluarga Harapan. Bapak belum pernah dapat informasi mengenai PKH? Oh, kita belum tahu tuh tentang apa itu PKH. Tidak begitu mengetahui apa itu PKH. Tapi setelah teman-teman Jarik memberikan penjelasan, kita jadi paham apa itu PKH. Kebetulan di sekolah kita juga ada beberapa data yang salah. Ya, di antaranya itu salah penulisan nama. Sebenarnya kita itu sekolah putra semua, tapi di situ tertulis putri. Jadi di situ letak kesalahannya. Efeknya mungkin berdampak kita tidak bisa melaporkan secara utuh siswa kita yang mendapatkan PKH. Di sini banyak sekali data yang semuanya dari data yang kami terima itu tidak ada satupun nama siswi kami. Kami juga bingung harus seperti apa, apakah tetap dicoret
lalu dikembalikan lagi ke kantor pos atau dia diamkan saja? Kita di situ menemukan kesalahan data di SDN Sidamulya 1. Ketika saya bertanya kepada kepala sekolah tentang data PKH, ternyata kepala sekolah tidak tahu ini program apa. Dan menurut saya itu kesalahan dasar, karena informasi dasar sebenarnya pihak pengelola atau minimalnya sekolah yang terus berkoordinasi dengan siswa yang mendapatkan itu sudah mendapatkan informasi awal. Tapi ternyata ini belum mendapatkan informasi sesuai pun apa itu PKH, uangnya arahnya kemana, dan bahkan datanya salah. Sehingga akhirnya kita coba cross check ke 7 sekolah lain, ternyata datanya juga salah semua. Dan juga mereka sama dengan yang dialami oleh kepala SDN pada SDN Sidamulya 1 bahwa mereka tidak mengetahui apa itu PKH. Akhirnya kita coba buatkan sebuah diskusi bersama, kita kumpulkan kepala sekolah, kita kumpulkan warga, kita kumpulkan koordinator PKH, kepala camat, Kesra, karena ini ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, dan di situ kita sampaikan permasalahan yang ada di lapangan. 107.7 The Power Mix Station 107.7 The Power Mix Station. Suara boleh berbeda, bendera boleh berbeda, lambang pun boleh berbeda, tapi satu untuk Indonesia. Jagalah persatuan dan kebinekaan Indonesia. Nah, ada satu pertanyaan nih. Bagaimana dan kenapa radio komunitas itu berjaringan? Jadi gini jawabannya. Radio komunitas berdiri dan bekerja di wilayah kerjanya masing-masing, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang sudah barang tentu dengan tujuan yang sama dan pengalaman yang beragam. Kita perlu berjaringan dengan Cirebon, kemudian berjaringan dengan yang di Jogja, dan baru kita ketahui setelah kita berjaringan bahwa ternyata Rakom itu cukup kuat. Dan saya punya radio namanya Suara Perempuan, yang itu memang komunitas kita adalah lebih mengutamakan perempuan. Dan Suara Perempuan itu satu-satunya radio di Pariaman yang mengangkat persoalan-persoalan perempuan dan anak. Nah, salah satu contoh radio komunitas di Sulawesi Selatan yang berhasil dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah radio komunitas MBS, Manajemen Berbasis Sekolah, di mana ada satu kecamatan dan terletak kecamatan kabupaten itu selama ini tidak mendapatkan listrik, dan itu berada di kota kabupaten. Nah, dengan radio komunitas mencoba mengangkat itu, diberitakan secara lokal maupun dalam sistem jaringan kita di Jirak Slebes, akhirnya pemerintah respon terhadap itu, dan setelah pemberitaan naik sebulan kurang lebih, masyarakat pun menikmati. Besar kayak di Saponda, penulisnya kita adalah nelayan. Ketika dia turun ke laut, dia merasakan bahwa sudah sekian banyak, misalnya dia sekian lama tinggal di laut tapi dia tidak mendapatkan ikan lagi, dia mencurhatkan isi hatinya lewat radio. Sebenarnya kita berawal dari pertemuan-pertemanan saja gitu kan. Kemudian ada sedikit pembicaraan, ternyata kita punya media, saya bekerja di media mainstream, Cari punya radio komunitas, akhirnya terjalinlah sebuah hubungan yang saling menguntungkan, ya penyambung lidah antara masyarakat dengan media gitu kan, karena banyak informasi-informasi yang tidak bisa mungkin di cover oleh Jarik, kemudian di cover oleh kita gitu. Begitu juga dengan sebaliknya.